Bismillah. Kita akan melanjutkan membaca sejarah 25 nabi dan rasul, disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik hikmah pelajaran tauhid dan akhlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul. Buku ini buku jilid 2. Jilid pertama telah kita selesai baca. Penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan Aiman Umar Abdul Aziz Hafidhahullah. Penerbit buku ini Perisai Quran Kids. Kita telah selesai membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Sekarang kita akan melanjutkan membaca kisah Nabi Yakub alaihissalam. Baca hadisnya dulu yuk. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam iddatul anbiya?" Qala, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfar rasulu min dzalika salasatu mi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira." Wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi. Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315, suatu jumlah yang banyak. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishyah dan As-Sahihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yakub alaihissalam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nabi dan rasul yang harus kita ketahui, ada satu nabi yang tentunya tidak asing bagi kalian. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Kakek dan ayahnya juga seorang nabi. Jadi, mereka adalah keturunan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam ini leluhurnya orang-orang Israel. Kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan keluarganya. Nabi Ishak alaihissalam memiliki 2 orang anak lelaki. Mereka adalah Aisu dan Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam lebih sayang dengan anak pertamanya, yaitu Aisu. Sementara itu, Yakub lebih disayang oleh ibunya yang bernama Rifqah binti Bitwail. Ketika Nabi Ishak alaihissalam sudah tua, penglihatannya mulai kabur. Pada suatu ketika, beliau ingin dihidangkan makanan buatan Aisu. Lalu Nabi Ishak alaihissalam memerintahkan Aisu untuk berburu. Aisu berangkat berburu untuk memenuhi perintah ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam akan mendoakan anaknya yang membuatkan makanan untuknya. Sementara itu, istri Nabi Ishak alaihissalam memerintahkan Yakub alaihissalam untuk mengerjakan apa yang disuruh ayahnya kepada Aisu, yaitu membuatkan makanan. Istri Nabi Ishak alaihissalam menyuruh Yakub menyembelih kambing terbaik untuk dihidangkan kepada ayahnya. Istri Nabi Ishak alaihissalam ingin agar putra kesayangannya yang didoakan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Saat hendak menghidangkannya, istri Nabi Ishak alaihissalam memakaikan baju milik Aisu kepada Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam juga ditempelkan bulu-bulu kambing pada tubuh dan lengannya. Ibunya ingin Nabi Ishak alaihissalam mengira bahwa Yakub alaihissalam adalah Aisu yang telah berhasil mendapatkan binatang buruan. Saat itu penglihatan Nabi Ishak alaihissalam sudah mulai kabur karena cukup tua. Ketika Yakub alaihissalam mendatangi ayahnya, Nabi Ishak alaihissalam berkata, "Siapa kamu?" Tentu Yakub alaihissalam menjawab, "Anakmu." Nabi Ishak alaihissalam berkata, "Suaramu seperti Yakub, tetapi pakaian dan kulitmu seperti Aisu." Nabi Ishak alaihissalam pun menyantap hidangan hasil masakan Yakub alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan keberkahan untuk Yakub alaihissalam lantaran hidangan makanan tadi. Tidak lama setelah itu, Aisu tiba di rumah dengan membawa hasil buruan permintaan ayahnya. Aisu memasak hasil buruan itu dan menyajikan kepada ayahnya. Nabi Ishak alaihissalam berkata, "Apa ini wahai anakku?" Aisu menjawab, "Ini hidangan yang engkau minta." Nabi Ishak alaihissalam dengan heran bertanya,
Bukankah tadi engkau telah membawanya untukku dan aku telah mendoakanmu? Aisu berkata, demi Allah, belum ayah. Aisu sadar bahwa Yakub alaihissalam telah mendahuluinya menyajikan hidangan untuk ayahnya. Aisu marah kepada saudaranya. Dia bertekad akan membunuh Yakub alaihissalam setelah ayahnya tiada. Kisah pernikahan Nabi Yakub alaihissalam. Mendengar sumpah Aisu, istri Nabi Ishak alaihissalam menyuruh Yakub alaihissalam pergi ke kota Haran untuk menemui pamannya. Yakub alaihissalam mematuhi perintah ibunda tersayang. Yakub alaihissalam berangkat ke kota Haran menemui pamannya yang bernama Laban. Setibanya di sana, Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan dua putri pamannya. Yakub alaihissalam suka dengan putri bungsu pamannya yang bernama Rahil. Laban segera menikahkan salah satu putrinya dengan Yakub alaihissalam. Mereka melaksanakan pernikahan pada malam hari. Tentu saja pada waktu itu tidak ada lampu sama sekali. Keesokan harinya, Yakub alaihissalam terkejut melihat sosok istrinya. Ternyata, Laban menikahkan Yakub alaihissalam dengan Laya, bukan dengan Rahil yang disukainya. Yakub alaihissalam pun kecewa dengan pamannya, Laban. Akan tetapi, Yakub alaihissalam tetap ingin menikahi Rahil. Akhirnya, Yakub alaihissalam membuat kesepakatan dengan pamannya, Laban. Yakub alaihissalam akan bekerja selama 7 tahun dengan pamannya, Laban. Setelah itu, Yakub alaihissalam baru diizinkan menikah dengan Rahil. 7 tahun telah berlalu. Yakub pun menikahi Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan 2 orang putra untuk Nabi Yakub alaihissalam. Mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Mereka adalah kesayangan Nabi Yakub alaihissalam. Yakub, Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam menemui ayahnya. Sudah lama Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan ayah dan ibunya, serta saudaranya Aisu. Nabi Yakub alaihissalam rindu ingin bertemu dengan mereka, walaupun Aisu hendak membunuhnya. Nabi Yakub alaihissalam hendak meminta maaf kepada Aisu dan memberikan hadiah yang cukup banyak untuknya. Dengan hasil kerja kerasnya, Nabi Yakub alaihissalam berangkat menemui Aisu dengan membawa puluhan ekor hewan ternak, disertai dengan beberapa budak yang hendak dihadiahkan kepada Aisu. Ketika mereka bertemu, Nabi Yakub alaihissalam memberikan penghormatan kepada Aisu dan meminta maaf. Akhirnya, Aisu memaafkan Nabi Yakub alaihissalam. Setelah Nabi Yakub alaihissalam meminta maaf kepada Aisu, Nabi Yakub alaihissalam meminta maaf kepada Aisu, Nabi Yakub alaihissalam memilih tinggal bersama orang tuanya. Tak lama kemudian, Nabi Ishak alaihissalam menderita sakit. Semakin lama penyakitnya semakin parah. Akhirnya Nabi Ishak alaihissalam wafat pada usia 180 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Yakub alaihissalam dan Aisu memakamkan ayahnya di dekat kuburan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlanjutlah kisah Nabi Yakub alaihissalam sampai putranya Nabi Yusuf alaihissalam dewasa. Nabi Yusuf alaihissalam juga seorang nabi dan diangkat sebagai Menteri Keuangan pada Kerajaan Mesir. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca kisah Nabi Yakub alaihissalam. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan terima kasih pula karena telah subscribe dan langganan channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.